Pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Tell me that pen. Can I finish eating first? I ain't eating today. Brad, show him how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Why don't you name down that napkin for me? I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. Gimana rasanya ngelihat orang yang dulunya pernah jahat ke kita, tiba-tiba dia lebih sukses daripada kita? Dan kenapa kalau kita malah jadi orang yang baik, yang ramah, malah sering ngerasa orang lain tuh semena-mena sama kita? Apakah ada yang salah di sini? Dari sini kita malah jadi mikir apakah dunia itu segak adil itu. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa orang brengsek itu lebih sukses daripada orang yang baik. Apa sih yang salah? Brengsek di sini dalam tanda kutip bukan brengsek yang seperti stigma buruk yang dibentuk masyarakat yang seolah-olah orang-orang ini cuma bisa ngerugiin orang lain. Karena sebenarnya sifat brengsek ini juga dimiliki oleh banyak orang sukses di dunia ini, kayak Elon Musk, Jeff Bezos, dan masih banyak orang-orang sukses di dunia lainnya. Nah, orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya dalam hal ini adalah mengeluarkan sifat brengseknya dalam porsi yang pas. Itu alasan mereka menjadi orang yang diperhitungkan dalam sosial. Karena untuk survive menjadi top 1% pasti nggak bisa nih jadi orang yang terlalu baik. Karena yang ada ya bakal dimanfaatin. Dan jadi orang yang terlalu brengsek juga, yang ada malah memperburuk hubungan sosial, yang mana juga diperlukan dalam suatu bisnis. Jadi pertanyaannya, brengsek seperti apa yang mereka lakukan? Menurut psikologis, ada 3 sifat jahat manusia. Kalau kita lakuin dengan benar, justru 3 sifat ini malah jadi sifat yang baik. Nah, apa aja sih ketiga sifat itu dan juga ciri-cirinya? Pertama, narsistik. Orang yang punya sifat ini cenderung orang yang punya harga diri yang tinggi. Mereka nggak suka direndahin dan suka dikagumin semua orang. Makanya nggak jarang orang-orang ini adalah orang-orang yang sombong, egois, dan cuma peduli sama diri sendiri. Yang kedua, Machiavellianism. Orang yang punya sifat ini adalah manipulator handal. Mereka nggak segan-segan buat memanipulasi orang-orang demi tujuan kepentingannya. Dan mereka nggak peduli juga orang lain yang masuk dalam jebakannya. Bahkan mereka juga mampu bikin orang lain nggak sadar kalau mereka sedang terjebak dalam suatu jebakan manipulasi. Ketiga, psikopatik. Psikopat mungkin identik dengan pembunuhan, kekerasan terhadap orang lain. Tapi sebenarnya kata-kata psikopat ini lebih ke arah bahwa mereka tuh nggak peduli sama apa yang udah dilakuin, konsekuensi yang mereka terima, dan nggak merasa bersalah sama apa yang udah mereka lakukan. Nah, dari ketiga sifat itu emang terkesan adalah sifat yang jahat. Tapi kalau kita bisa gunain ketiga sifat itu dengan benar dan batas tertentu buat dapetin apa yang kita mau, sebenarnya kalau dikulik lebih dalam lagi, ketiga sifat tadi itu ada sisi positifnya. Seperti narsistik itu percaya diri, Machiavellianism itu ambisius, dan psikopatik itu berani. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa orang brengsek itu bisa lebih sukses dari orang yang baik? Dalam kehidupan kita itu tugas pokoknya adalah survive atau bertahan hidup. Nah, zaman dulu nenek moyang kita bertahan hidup dengan berburu, mencari hewan, dan masih banyak hal yang dilakukan untuk kebutuhan bertahan hidup. Nah, di zaman sekarang kaitannya tentang bertahan hidup itu udah bukan soal tentang nyari makan, tapi mencapai sebuah hierarki tertentu. Nah, masalahnya kalau kita ngelihat piramid hierarki, semakin ke atas itu semakin kecil ukurannya, dan semakin sempit ruang untuk orang berada di sana. Nah, masalahnya lagi, kalau naik ke sana itu bukan soal tentang siapa yang paling cepat manjat, tapi siapa yang paling kuat manjat. Nah, itulah kenapa orang-orang brengsek akan lebih bisa survive daripada orang baik. Karena orang baik secara nggak sadar karena terlalu baik, mereka memberi kesempatan buat orang-orang brengsek ini untuk naik ke atas hierarki. Nah, apa kaitannya orang yang menggabungkan ketiga sifat brengsek ini sampai menjadi orang sukses? Yang pertama, narsistik atau percaya diri. Orang yang punya sifat narsistik ini selalu percaya sama ide dan gagasan yang mereka punya. Mereka melakukan banyak cara supaya orang lain setuju dengan apa yang mereka pikirkan.
Mereka dengan sifat ini terlihat profesional membranding diri mereka supaya terlihat meyakinkan di depan orang. Kedua, Machiavellianism atau ambisius. Orang yang punya sifat ini intinya mereka akan melakukan apapun buat dapetin apa yang mereka mau dengan cara apapun dan seberat apapun. Bahkan mereka juga nggak peduli sama orang-orang yang udah terjebak dalam jebakan manipulasinya. Machiavellianism ini kalau digunakan secara berlebihan jatuhnya udah kayak penipuan. Sedangkan orang yang sukses melakukan ini jatuhnya lebih ke negosiasi, entah itu ke klien, partner bisnis, investor, dan orang-orang penting yang bisa menunjang bisnis mereka. Ketiga, psikopatik atau berani. Orang yang punya sifat ini cenderung gak akan peduli sama semua hal yang mengganggu dirinya buat mencapai tujuannya, sekalipun itu kegagalan. Emang gak sepeduli itu mereka. Mereka akan terus mengambil semua resiko berat sampai mereka bisa dapetin apa yang mereka mau. Nah tentunya ketiga sifat tadi itu harus dilakukan secara seimbang, jangan berlebihan. Nah apa sih akibatnya kalau kita berlebihan? Yang pertama, kalau kita terlalu narsistik, kita tuh malah bakal jadi orang yang norak, yang kepedean pada hal yang sama sekali gak bisa dibanggain. Selain itu kita bakal haus validasi dari orang lain dan bukan lagi fokus ke suatu tujuan. Yang kedua, kalau kita terlalu Machiavellianism, kita tuh bakal jadi orang yang secara sadar merugikan banyak orang. Dalam arti di sini adalah penipuan, yang mana udah banyak banget kasus-kasus di Indonesia yang juga melakukan hal ini berlebihan sampai akhirnya banyak orang dirugikan dan mereka dipenjara. Yang ketiga, kalau kita terlalu psikopatik, kita nggak punya kepedulian terhadap apapun. Bahkan paling bahayanya adalah nyawa orang sekalipun. Yang terjadi itu udah tindakan kriminal yang seharusnya nggak akan pernah kita lakukan. Moral dan uang. Kedua hal ini adalah hal yang penting yang seharusnya saling berkaitan. Yang mana kalau kita mau dapetin uang yang benar juga harusnya dengan cara yang benar. Tapi nggak jarang ternyata banyak hal yang terjadi kenyataannya moral banyak dilupakan dan uang menjadi nilai lebih tinggi. Makanya banyak banget kasus-kasus di Indonesia yang menyampingkan moral hanya untuk mendapatkan uang. Nah, meskipun kerjaan itu menyimpang dari moral, tapi di satu sisi mereka nggak ada pilihan lain buat memenuhi kebutuhannya, sehingga terjadi dilema sosial. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi, kalau survive yang dulunya adalah bertahan hidup untuk kebutuhan, tapi sekarang beralih buat menuju hierarki yang lebih tinggi. Para pemilik modal itu punya visi dan misi masing-masing. Nah, masalahnya visi dan misi mereka itu terhalang dengan moral. Makanya kalau kita bisa ambil contoh banyak di lingkungan kita yang pemilik modal mau buka pabrik di salah satu daerah padat penduduk. Dia sebenarnya udah melanggar moral. Kan bisa jadi dari pabrik tersebut banyak kerugian yang akan dialami oleh orang-orang di sana. Tapi mau gak mau buat mencapai hierarki tertentu emang harus menjadi sebrengsek itu. Jadi apakah kita harus jadi brengsek buat bisa dapetin apa yang kita mau? Video ini bukan ngajarin kalian yang awalnya baik buat jadi brengsek, tapi ada kalanya kita perlu memanfaatkan ketiga sifat tadi dalam porsi yang cukup. Karena untuk berada di hierarki yang lebih tinggi dengan ketiga sifat tadi membuat kita lebih berani buat mengambil keputusan. Orang baik cenderung hidup aman dan gak mau mengambil resiko. Ada kata-kata keren yang pernah aku dengar. Bunyinya adalah, lebih baik hidup 30 tahun tapi penuh petualangan daripada hidup 100 tahun hanya hidup di sudut ruangan.